Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video kali ini akan membahas alur cerita anime Overlord Season 2. Kalau kalian belum nonton season satunya, kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, kita langsung mulai aja ceritanya. Cerita diawali dari diperlihatkannya pemegang kursi ke-1 dari Black Scripture yang juga menjabat sebagai Kapten Black Scripture. Dia menemui pemegang kursi ke-0 yang bernama Antillen Heranvouche. Walaupun begitu, Antillen lebih dikenal dengan julukan Zetsu Zetsume. Kapten Black Scripture memberitahu Zetsu jika dua anggota Black Scripture yang memegang kursi 8 dan 9 telah mati. Sedangkan Kaira yang membawa board item Downfall of Castle and Country terluka parah. Hal itu disebabkan karena mereka tiba-tiba bertemu dengan Shaltir dan terpaksa bertarung melawannya. Black Scripture sebenarnya dalam misi menaklukkan Catastrophe Dragon Lord menggunakan word item. Tapi sayangnya word item itu terpaksa digunakan pada Shaltir. Mereka pun mundur dari pertarungan dan gagal melanjutkan misi. Shin berpindah ke tempat di mana naga biru berada. Dia adalah Saint Dorcus Vision yang terkenal sebagai Platinum Dragon Lord, salah satu makhluk terkuat di dunia baru. Platinum Dragon Lord atau PDL berbincang dengan temannya, Rigrid Bears Kaurau, tentang sosok jahat yang akan kembali muncul di dunia ini. PDL dan Rigrid dulunya adalah anggota dari 13 pahlawan, 13 tokoh legenda yang pernah mengalahkan Raja Iblis 200 tahun lalu. PDL meminta bantuan Rigrid untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan item khusus Yggdrasil yang ada di dunia saat ini. Di Reistice Kingdom, Raja Ramposa III sedang mengobrol dengan Gazef, membahas masalah tentang penyerangan desa oleh Sunlight Scripture sebelumnya. Mereka berdua disambut oleh putri ketiga dari Raja Ramposa III, yaitu Putri Raynor. Raynor selalu didampingi oleh pengawal setianya, yaitu Climb. Sementara itu, di perkampungan ras Lizardmen, tiba-tiba muncul sihir undead yang menutupi langit dan menyatakan pada para Lizardmen untuk tunduk pada penguasa agung jika tidak ingin dibinasakan. Mereka diberikan waktu 8 hari untuk memikirkan jawabannya matang-matang. Para Lizardmen dari suku Greenlaw lalu mendiskusikan tentang apa yang baru saja terjadi. Kepala suku Greenlaw, yaitu Sasuryu Sasa, meminta pendapat yang lainnya mengenai apa yang harus mereka lakukan. Adik Sasuryu, yaitu Zaryushu Sasa, berpendapat bahwa mereka harus bergabung dengan semua suku Lizardmen agar bisa melawan undead yang nantinya akan menyerang. Zaryushu adalah pemegang senjata Frostpain, salah satu harta karun ras Lizardmen. Sasuryu setuju dengan pendapat adiknya dan mengutusnya untuk menyatukan kelima suku Lizardmen. Zaryushu lalu menaiki peliharaannya, Rororo, yang merupakan hidra berkepala 4 untuk segera pergi ke perkampungan suku Red Eye. Tibanya di perkampungan suku Red Eye, dia disambut oleh kepala suku Red Eye, yaitu Crash Lulu. Suku Red Eye memiliki spesialis dalam bidang logistik dan penyembuhan. Zaryushu membutuhkan bantuan mereka dan mengajak untuk bergabung dalam peperangan. Crash pun menerima tawarannya. Zaryushu dan Crash lalu berangkat ke perkampungan suku Dragon Task. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung disambut oleh kepala suku Dragon Task, yaitu Zenberu Gugu. Zenberu setuju untuk beraliansi jika Zaryushu bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Suku Dragon Task dikenal sebagai suku Lizardmen yang paling kuat karena mereka suka bertarung. Zenberu dan Zaryushu mulai berduel menggunakan senjata mereka. Zaryushu berhasil membuat senjata Zenberu terlempar, tapi Zenberu langsung menggunakan cakarnya untuk melukai wajah Zaryushu. Zenberu adalah seorang monk yang menggunakan ki untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Zenberu terus melancarkan serangan cakarnya, tapi berhasil ditangkis Frostpain. Karena efek pasif Frostpain, tangan Zenberu cedera karena membeku. Dia pun mengakui kekalahannya. Crash menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Zaryushu dan Zenberu. Zenberu setuju jika sukunya bergabung dalam peperangan. Besoknya, kelima suku Lizardmen telah berkumpul di perkampungan suku Razortail. Suku Razortail adalah suku yang berspesialis dalam pembuatan armor. Suku ini dipimpin oleh Kyuko Zuzu. Sedangkan suku terakhir adalah Small Fang. Small Fang adalah suku yang ahli dalam pengintaian dan serangan jarak jauh. Suku ini dipimpin oleh Sukyu Juju. Kelima kepala suku diskusi mengenai strategi yang akan mereka gunakan saat perang. Hari peperangan pun telah tiba.
Cocytus adalah orang yang bertanggung jawab dalam penyerangan ras Lizardmen saat ini. Dia mengerahkan pasukan undead tingkat rendah yang terdiri dari skeleton, zombie, dan lain-lain. Jumlah undead sangatlah banyak, tapi para Lizardmen tidak gentar dan justru berhasil menghancurkan para undead yang hanya unggul dalam kuantitas. Para druid dari ras Lizardmen yang ahli dalam sihir juga menggabungkan kekuatan sihir mereka untuk mengalahkan zombie beast yang ada. Serangan selanjutnya muncul dari Elder Lich, undead tingkat menengah yang bernama Iguva. Iguva dengan mudah mengalahkan para Lizardmen yang ada di medan perang menggunakan sihir fireball-nya. Para kepala suku pun turun tangan untuk melawan Iguva. Serangan fireball berhasil ditangkis Frostbane milik Zaryusu. Iguva lalu mensummon 4 skeleton warrior. Zenberu bertarung melawan para skeleton itu, sedangkan Zaryusu berhadapan dengan Iguva. Zaryusu mengaktifkan Frostbane yang menciptakan kabut es dan membuat Iguva tidak menyadari keberadaannya. Zaryusu melompat dari atas dan langsung menikam Iguva sampai mati. Ras Lizardmen merayakan kemenangan mereka di hari pertama ini. Di Nazarick, Ainz mengadakan pertemuan dengan para penjaga lantai. Diperlihatkan juga penjaga lantai 8 yang bernama Victim. Cocytus meminta maaf pada Ainz atas kekalahannya dalam perang melawan Lizardmen. Cocytus mengakui bahwa dia telah meremehkan musuhnya dan kekurangan informasi. Ainz pun memberikan hukuman pada Cocytus untuk mengalahkan mereka sendirian. Awalnya Ainz ingin para Lizardmen dibantai, tapi dalam pandangan Cocytus dia ingin ras Lizardmen tunduk dan menjadi bawahan Nazarick. Ainz pun setuju dengan ide Cocytus. Pada hari selanjutnya di medan perang, pasukan undead elite dalam jumlah sangat banyak muncul. Hanya dari kualitas pasukan dan kuantitasnya sudah bisa dipastikan jika ras Lizardmen bisa musnah. Setelah itu muncul golem raksasa yang ukurannya sangat besar. Dia adalah Gargantua, penjaga lantai 4 di Nazarick. Gargantua lalu melempar batu kubus besar di tengah medan perang. Ainz dan para penjaga lantai naik ke atas batu kubus itu. Ainz meminta para Lizardmen untuk mengirim utusan yang akan berbicara dengannya. Sassuryu dan Zaryusu lalu pergi sebagai utusan. Ainz memberitahu mereka berdua jika ras Lizardmen bisa mengalahkan Cocytus, ras Lizardmen akan dilepaskan. Setelah itu, Ainz beserta para penjaga lantai lainnya kembali pulang ke Nazarick menggunakan sihir gate-nya. Sebelum perang terakhir terjadi, Crash meminta Zaryusu untuk menghamilinya. Dengan kaca penglihatan jarak jauh, Ainz mengamati persiapan para Lizardmen. Tapi terkejutnya dia saat menemukan Zaryusu dan Crash yang sedang kawin dan langsung membatalkan sihirnya. Beberapa jam setelah itu, pertarungan antara Cocytus dengan ras Lizardmen dimulai. Para warrior Lizardmen menyerang, tapi Cocytus dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan skill pasif Frost Aura yang membungkus tubuh mereka dengan es. Setelah itu, para kepala suku bergerak. Cocytus mengeluarkan senjata kelas Divine, God Slaying Emperor Blade, senjata tertajam yang dimilikinya. Kyoku mencoba untuk menombak Cocytus, tapi dia langsung dibelah menjadi dua. Setelah itu, Sukyu menggunakan serangan jarak jauh, tapi tidak bisa menembus armor Cocytus. Cocytus membalas menyerang dengan menembakkan es tajam yang menusuk tubuh Sukyu sampai mati. Zenberu mengaktifkan kekuatan Mongnya untuk memperkuat tinjunya, tapi Cocytus langsung memenggal kepalanya. Kemudian Zaryusu menciptakan kabut dengan Frostbane-nya berniat membingungkan Cocytus. Sassuryu memanfaatkan kabut untuk menyerang Cocytus, tapi Cocytus bisa menebak posisinya dan membelahnya. Zaryusu langsung menyerang dada Cocytus, tapi sayangnya Frostbane tidak cukup kuat untuk menembus armor Cocytus. Cocytus pun membunuh Zaryusu sebagai warrior Lizardmen terakhir. Setelah peperangan, Cocytus membawa Crash ke hadapan Ainz. Crash menyatakan bahwa ras Lizardmen telah menyerah dan akan tunduk pada penguasa agung. Ainz menghadiahkan Crash dengan menghidupkan kembali Zaryusu dari kematian. Sebagai balasannya, dia menyuruh Crash untuk memata-matai ras Lizardmen agar tidak melakukan pemberontakan di masa depan. Zaryusu yang kembali hidup berterima kasih pada Ainz dan akan melaksanakan semua perintahnya di masa depan. Crash memeluk Zaryusu dan bersyukur karena kekasihnya bisa hidup kembali. Di Ice Kingdom, Sebastian tanpa sengaja menemukan wanita telanjang yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Karena Sebas memiliki sifat penolong seperti penciptanya, Touch Me, dia pun memutuskan untuk membawa pulang wanita itu ke mansionnya. Sebas dan salah satu Pleiades yang bernama Solution ditugaskan Ainz untuk tinggal di lingkungan manusia demi mengumpulkan informasi.
Sesampainya di mansion, Sebas meminta Solution untuk menyembuhkan semua luka wanita itu. Setelah sembuh total, Sebas menemui wanita itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Tuare. Tuare sangat berterima kasih pada Sebas karena telah menyelamatkannya. Pada malam hari, parti petualang tingkat Adamantite dari East Ice Kingdom bernama Blue Rose sedang menjalankan aksinya. Para penjaga ladang narkoba diserang dua anggota kembar Blue Rose, yaitu Tia dan Tina. Mereka berdua langsung membakar ladang narkoba itu. Ketua parti Blue Rose, yaitu Lacnius Aindra, dan anggota satunya yang bernama Gagaran sedang membahas tentang organisasi kriminal paling berbahaya dari East Ice Kingdom, yaitu Avengers. Anggota terakhir Blue Rose yang bernama Evil Eye muncul sambil membawa dokumen yang berisikan petunjuk tentang Avengers. Di markas Avengers ada pertemuan yang mendiskusikan bisnis mereka. Avengers memiliki 8 departemen yang bergerak dalam bisnis gelap. Hilma Cignaeus, kepala Departemen Perdagangan Narkoba, menjelaskan jika ladang-ladangnya telah dibakar yang menyebabkan bisnisnya terganggu. Zero, kepala Departemen Keamanan, menawarkan bantuan untuk menjaga ladangnya, tapi Hilma menolak. Kokodol, kepala Departemen Perdagangan Budak, meminta Zero untuk mencari budak bernama Tuare yang menghilang. Di istana kerajaan, Climb masuk ke ruangan Putri Raynor. Di sana dia juga bertemu dengan Lacnius. Putri Raynor adalah orang yang memberikan misi pada parti Blue Rose untuk merusak bisnis Avengers. Mereka sedang membahas dokumen yang memperlihatkan daftar lokasi bisnis gelap Avengers. Meskipun perbudakan dari East Ice Kingdom telah dihapuskan, berkat reformasi Putri Raynor, Avengers masih memiliki satu rumah bordil yang memperjualbelikan budak. Dimensinya, Sebas mempekerjakan Tuare sebagai pembantu rumah tangga. Di kota ada sekelompok pria mabuk yang menyerang bocah laki-laki. Sebas yang kebetulan ada di sana bergerak sangat cepat dan menghajar mereka. Climb lalu memberikan ramuan penyembuh kepada bocah itu dan mengikuti Sebas yang berjalan pergi. Brain yang kebetulan ada di sana memutuskan untuk mengikuti perginya Sebas dan Climb. Climb meminta Sebas untuk mengajarinya tentang gerakan cepat yang baru saja dia saksikan. Sebas melihat Climb sebagai orang yang dapat dipercaya dan memutuskan untuk memberinya pelajaran tentang bagaimana mengatasi rasa takut akan kematian. Sebas lalu menunjukkan aura mengerikan yang berada di ambang batas manusia. Dengan memikirkan keselamatan Putri Raynor, Climb berhasil menghindari tinjuan Sebas. Berkat pelajaran Sebas, kemampuan martial arts milik Climb sekarang menjadi meningkat. Brain yang telah melihat aksi tersebut menjadi ingin bergabung dalam pelajaran juga. Sayangnya tiba-tiba muncul 5 pembunuh yang menyerang mereka. Sebas dengan mudah mengalahkan 3 dari mereka sendirian. Sedangkan 2 terakhir ditangani oleh Brain dan Climb. Sebas menginterogasi salah satu pembunuh dan mendapatkan informasi bahwa mereka dikirim oleh Kokodol untuk menyerang Sebas yang telah membawa Tuare. Mereka bertiga menuju ke rumah prostitusi milik Kokodol yang kebetulan merupakan tempat di mana Sebas menyelamatkan Tuare. Climb dan Brain masuk melalui pintu samping, sedangkan Sebas masuk lewat pintu depan. Sebas menghancurkan pintu depan dan menghajar para penjaga yang ada di sana. Di salah satu kamar ada UB yang seenaknya menyiksa budak wanita demi kenikmatan seksualnya. Sebas yang melihat perbuatan UB itu langsung menamparnya berkali-kali. Sebas menyimpulkan bahwa dia tidak layak hidup dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, Brain dan Climb berhasil masuk ke gudang bawah tanah lalu berpisah sebentar. Saat Climb melihat-lihat, dia bertemu dengan Kokodol dan Sukulen. Sukulen adalah anggota Six Arm dari Departemen Keamanan di Avengers. Six Arm beranggotakan 6 orang yang memiliki kekuatan setingkat dengan petualang Adamantite. Sukulen mulai bertarung melawan Climb. Sukulen bertarung menggunakan pedang yang dikombinasikan dengan sihir ilusi. Dia juga bisa menciptakan klon yang menyulitkan Climb. Alhasil perut Climb pun tertusuk dari belakang. Tak lama setelah itu Brain muncul. Sukulen kaget melihat orang yang bisa bertarung seimbang melawan Gazef ada di depannya. Sukulen lalu menciptakan banyak klon untuk menyerang. Brain menggunakan martial art andalannya yang bisa menebas siapapun dalam jarak 3 meter dan mengalahkan Sukulen. Kokodol pun berhasil ditangkap Sebas. Pasukan kerajaan lalu membawa para penjahat ini dan melepaskan para budak wanita yang ditawan Kokodol selama ini. Dimensionnya, Sebas telah ditunggu oleh Ains. Solution juga membawa Tuare untuk masuk ke dalam ruangan itu. Ains sebelumnya telah memerintahkan Sebas untuk mengumpulkan informasi dari East Ice Kingdom dengan hati-hati.
tapi dia malah membawa manusia yang bisa saja membocorkan rahasia Nazarick ke orang lain. Ainz akan memaafkan tindakan Sebas jika dia bisa membunuh Tuare. Sebas pun bersedia dan langsung melayangkan tinjuan sangat kuat pada Tuare. Untungnya Cocytus memblokir pukulannya karena ternyata itu tadi hanyalah ujian kesetiaan dari Ainz. Sebas meminta Ainz untuk mengizinkan Tuare bekerja sebagai pelayan di Nazarick karena menurutnya hanya sedikit pelayan di Nazarick yang ahli memasak. Ainz menyetujui permintaan Sebas jika Tuare mau melepas ikatannya dengan dunia manusia. Tuare sendiri berkata jika dia bersedia pergi kemanapun selama bersama dengan Sebas. Ainz pun mengabulkan permintaan Sebas, tapi jabatannya sebagai pemimpin Pleiades akan dicopot dan diberikan pada Aurel Omega. Di tempat lain, Putri Rainer mengadakan pertemuan dengan partai Blue Rose. Dia meminta mereka untuk segera menyerang Avengers mumpung lokasi 8 markas rahasia mereka sudah didapatkan. Rainer juga meminta bantuan pada pangeran kedua yang bernama Zanak dan bangsawan paling berpengaruh di Ice Kingdom, yaitu Marquis Raven. Dia membutuhkan tambahan tentara yang dimiliki oleh mereka berdua. Selain itu, Rainer juga meminta bantuan dari manusia terkuat di Ice Kingdom, yaitu Gazev Stronov. Di pagi hari, Sebas dan Solution pergi keluar meninggalkan Tuare sendirian di mansion. Saat Sebas dan Solution kembali pulang ke mansion, ternyata Tuare telah diculik oleh Avengers ke markas mereka. Ainz yang tahu kejadian itu langsung mengirim beberapa anak buahnya untuk membereskan Avengers sekalian. Demiurge memberitahu rekan-rekannya jika dia telah mendapatkan 8 lokasi markas rahasia Avengers. Pasukan yang dikumpulkan Putri Rainer juga sudah bersiap untuk menyerbu markas Avengers. Di salah satu markas Avengers, Clem dan Brain di sana mengendap-endap. Mereka berdua bertemu dengan Sebas. Sebas menjelaskan pada mereka jika dia akan masuk sendirian lewat pintu depan dan meminta mereka untuk masuk diam-diam menyelamatkan Tuare. Setelah masuk ke dalam, Sebas langsung disambut oleh 4 anggota Six Arm sekaligus. Tidak ingin buang-buang waktu, Sebas langsung menghancurkan kepala mereka berempat. Di markas Avengers lainnya, Hilma memperhatikan rumahnya yang menjadi sangat sepi. Dia menghampiri Mare yang berdiri di hadapannya. Mare langsung menghancurkan kaki Hilma dan menyeretnya pergi dari rumah. Salah satu Pleiades bernama Entoma juga berada di rumah itu. Dia malah asik memakan tangan manusia yang baru saja ia bunuh. Tak lama berselang, Gagaran tiba di rumah itu dan mengira Avengers telah memelihara monster mengerikan. Gagaran lalu bertarung melawan Entoma. Gagaran mengayunkan senjata palunya, tapi Entoma bisa menahan dengan armornya. Entoma bisa mengubah serangga-serangganya menjadi berupa senjata. Entoma dengan mudah menebas perut Gagaran. Saat Entoma hampir membunuh Gagaran, Tia bergerak dengan cepat menyelamatkannya. Entoma menembakkan peluru-peluru serangga, tapi Tia masih bisa menangkis dengan perisainya. Gagaran menyerang dengan melompat dari atas, tapi sama sekali tidak bisa menembus armor Entoma. Entoma lalu berganti senjata yang berbentuk kelabang besar panjang dan berhasil melilit Gagaran. Sedangkan Tia tergeletak setelah terkena ledakan senjata talisman dari Entoma. Mereka berdua sama sekali bukan tandingan Entoma. Untungnya Evil Eye segera datang menyelamatkan mereka. Evil Eye menggunakan sihir yang membuat Gagaran bisa lepas dari jeratan kelabang besar. Evil Eye menyuruh Gagaran untuk segera menyembuhkan Tia. Entoma menyerang Evil Eye dengan mengirimkan ribuan serangga. Evil Eye membalas dengan sihir yang menyemprotkan cairan anti serangga dan meracuni Entoma. Topeng wajah Entoma jatuh yang memperlihatkan wujud aslinya. Mereka bertiga lalu menggunakan serangan terkuat mereka dan berhasil mengalahkan Entoma. Tiba-tiba muncul Demiurge yang memakai topeng di hadapan mereka. Evil Eye yang bisa merasakan kengerian Demiurge langsung menyuruh kedua temannya untuk segera melarikan diri, tapi sayang sudah terlambat. Menggunakan sihir tingkat 7, Hellfire Wall, Tia dan Gagaran langsung mati sekejap. Demiurge meminta maaf pada Evil Eye karena dia mengira mereka berdua sekuat Evil Eye dan malah tidak sengaja membunuh mereka. Dulu, Evil Eye adalah anggota dari 13 pahlawan. Itulah kenapa dia lebih kuat dari teman partinya. Melihat kematian temannya, Evil Eye marah dan terus menyerang Demiurge. Tapi segala jenis serangannya tidak ada yang mampu memberikan damage. Dalam pertarungan mereka itu, mendadak muncul Momon di sana. Momon bertanya siapa identitas iblis yang ada di hadapannya.
Demiurge memperkenalkan dirinya dengan nama Jaldabaoth. Di tempat lain, Brain dan Clem berhasil menyelamatkan Tuare dan membebaskannya dari sel tahanan. Saat berjalan keluar, mereka langsung dihadang oleh Zero yang juga menjabat sebagai pemimpin Six Arm. Tinjuan Zero sangatlah kuat sampai bisa membelokkan pedang Brain. Di saat Brain dan Zero bertarung, Tuare yang bersama mereka memperlihatkan wujud aslinya, yang ternyata adalah Sukulen. Dia sengaja menggunakan ilusi untuk berubah menjadi Tuare dan menjebak mereka. Sukulen menciptakan banyak tiruan dirinya untuk mengelabui Climb. Menggunakan item tertentu, Climb bisa membedakan mana Sukulen yang asli dan langsung mengalahkannya. Saat Zero dan Brain mencoba menggunakan serangan terkuat mereka, tiba-tiba Sebas muncul di sana. Tuare yang asli juga berhasil diselamatkan Sebas. Zero heran bagaimana bisa Sebas mengalahkan 4 anggota Six Arms secepat itu. Zero mengaktifkan semua buff dan melancarkan tinjuan terkuatnya pada Sebas, tapi sama sekali tidak mempan. Sebas menggunakan tendangan tumitnya yang langsung membuat Zero terkapar. Kembali ke tempat pertarungan Momon, dia bertarung seimbang dengan Jaldabaoth dan membuat Evil Eye terkagum-kagum. Tak ingin buang-buang waktu, Jaldabaoth menjelaskan jika dia akan mencari item di ibu kota Reichstag Kingdom dan memperingatkan Momon untuk tidak mengganggunya. Jaldabaoth pun menghilang setelah itu. Sebenarnya Nabe dan Momon sangat kesal saat mengetahui Entoma celaka gara-gara Evil Eye. Tapi mereka berdua bisa menahan diri karena setidaknya Entoma masih selamat. Momon menanyakan tentang bagaimana nasib dua temannya yang telah mati. Evil Eye lalu menjelaskan jika Lacnius bisa menggunakan sihir tingkat 5, Rise Dead yang bisa menghidupkan kembali kedua temannya. Walaupun efek sampingnya adalah organ tubuh kedua temannya masih dalam keadaan lemah. Di kota terlihat api besar mengelilinginya. Putri Rainer mengumpulkan semua pasukan yang sebelumnya telah menyerang markas Avengers dan beralih untuk melawan Jaldabaoth. Pangeran Zanak dan Marquis Raven bersama Putri Rainer di ruangannya. Putri Rainer sangat menantikan saat dimana Climb menjadi mainannya seutuhnya. Zanak dan Raven merasa jijik melihat wajah asli Rainer yang psikopat. Di kota itu, para petualang dan tentara kerajaan bertempur melawan para monster yang dibawa Jaldabaoth. Momon, Nabe, dan Evil Eye langsung pergi ke tempat Jaldabaoth. Di sana, Jaldabaoth ditemani 5 Pleiades yang memakai topeng. Momon langsung bertarung melawan Jaldabaoth. Sementara Nabe melawan 3 Pleiades dan Evil Eye melawan 2 Pleiades. Demiurge dan Ainz langsung masuk ke tempat rahasia dan membahas tentang rencana apa yang dibuat oleh Demiurge. Demiurge lalu menjelaskan rencananya. Pertama, mereka akan mencuri semua barang yang ada di gudang penyimpanan Reichstag Kingdom agar tidak kekurangan uang. Kedua, menutupi penyerangan Nazarick terhadap Avengers. Avengers akan dituduh mensummon Jaldabaoth dari dunia lain. Ketiga, menculik semua warga sipil yang mereka tangkap untuk dijadikan eksperimen di Nazarick. Terakhir, menjadikan Jaldabaoth sesosok iblis yang ditakuti dan menaikkan pamor Momon menjadi pahlawan di Reichstag Kingdom. Saat Evil Eye bertarung, Nabe juga sebenarnya malah mengobrol di belakang dengan teman-teman Pleiadesnya. Evil Eye yang sendirian sangat kesulitan melawan 2 orang sekaligus. Tak lama setelah itu, Jaldabaoth dan Momon melanjutkan pertarungan mereka lagi. Claymore di tangan Momon meleleh terkena panas api Jaldabaoth. Momon pun mengganti senjatanya dengan Tier 1 Frostpain milik ras Lizardman. Serangan es dilancarkan Momon untuk menghilangkan panas api Jaldabaoth. Jaldabaoth yang kerepotan memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Para petualang dan tentara kerajaan merayakan kemenangan mereka setelah Momon berhasil mengusir Jaldabaoth beserta anak buahnya dari Reichstag Kingdom. Di tempat lain, Aura dan Mare diperlihatkan telah memperalat para petinggi Avengers termasuk Hilma. Mulai sekarang mereka akan bertindak atas izin Ainz Olgaun. Dengan begini, Nazarick telah mengendalikan separuh kekuasaan Reichstag Kingdom dari balik layar. Kembali ke Nazarick, Pestonya yang menjabat sebagai kepala pelayan memperkenalkan Tuare kepada para pelayan homunculus lainnya sebagai anggota baru. Oke, itu tadi adalah alur cerita keseluruhan anime Overlord Season 2. Nantikan aja video selanjutnya yang akan membahas Overlord Season 3. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.